Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ngajar dengan 19 10 15 11 9. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu clustering keterampilan teknologi informasi dan komputer untuk mengurangi kesenjangan penguasaan TK menggunakan metode K-means pada seluruh provinsi Indonesia. Berikut untuk bab penelitiannya. Selanjutnya ada abstraknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelompokan TIK berdasarkan provinsi dengan menggunakan K-means berdasarkan provinsi. Kemudian, penelitian ini merupakan penerapan algoritma K-means dan evaluasi teknik DBI serta CHI. Penelitian ini menggunakan metode ALGO untuk mengetahui jumlah klaster yang terbaik, dan juga penelitian ini memperoleh klaster terbaik dengan K sebesar 3, yaitu klaster 0 dengan kategori cukup terampil sebanyak 22 provinsi, klaster 1 dengan kategori sangat terampil sebanyak 8 provinsi, dan juga klaster 2 dengan kategori kurang terampil sebanyak 4 provinsi. Selanjutnya, pendahuluan dari penelitian ini adalah kemajuan TIK meningkat cepat pada zaman sekarang dan meluas berbagai aspek kehidupan. Nah, berdasarkan website SDG 2030 Indonesia, disampaikan bahwa para pemimpin dunia secara resmi menerima agenda pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. Kemudian, pada SDG tersebut terdapat 17 poin utama, 2 poin diantaranya yang yaitu pendidikan bermutu pada poin 4 dan juga mengurangi kesenjangan ataupun ketimpangan pada poin 10. Kemudian, dalam menanggulangi ketimpangan pada data BPS tersebut, dilakukan penggolongan proporsi remaja dan dewasa usia 15 sampai 59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer menurut provinsi pada tahun 2015 hingga 2022 dengan menggunakan algoritma K-means dan juga metode ALGO serta evaluasi DBI dan juga CHI agar memperoleh hasil cluster yang optimal. Indikator ini akan membantu memperkirakan dan menyelidiki tingkat keahlian penggunaan TIK. Kemudian urusan masalahnya yang pertama ada bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana hasil dari implementasi dan informasi apa saja yang diperoleh dari hasil implementasi algoritma K-means pada pengelompokan proporsi remaja dengan keterampilan TIK menurut provinsi. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian klaster yang optimal, kemudian visualisasi plot dari implementasi algoritma K-means clustering, dan yang terakhir mengetahui kualitas cluster menggunakan dua jenis evaluasi dari hasil implementasi K-means clustering. Selanjutnya manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh penerapan algoritma K-means, kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penyelesaian masalah dalam mengetahui pengelompokan proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK menurut provinsi, dan juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperkirakan dan menyelidiki pengelompokan TIK. Kemudian ruang lingkupnya yang pertama, data yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah data proporsi remaja yang didapatkan dari BPS periode 2015 sampai 2022. Kemudian penerapan algoritma ini berfokus pada pengelompokan serta penarikan kesimpulan dari hasil penerapan. Selanjutnya, proposal ini hanya mengulas implementasi algoritma K-means tanpa merancang prototipe. Kemudian, keterampilan merujuk pada komputer, desktop, laptop, atau tablet genggam sejenis komputer. Keluaran yang diharapkan mempunyai keluaran berbentuk laporan hasil implementasi algoritma, penggambaran plot, dan juga pengambilan kesimpulan agar memberikan informasi dalam mengetahui pengelompokan data proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan provinsi. Selanjutnya, di sini ada tiga pustaka. Yang pertama data mining. Data mining atau KDD merupakan kumpulan teknik eksplorasi berdasarkan metode dan alat analitik canggih untuk menangani sejumlah besar informasi. Kemudian tahapan KDD yang pertama ada pembersihan data, kemudian integrasi data, pemilahan data, penambahan data, dan juga evaluasi pola. Ada juga presentasi pengetahuan, yaitu teknologi penggambaran dan teknik mewakili pengetahuan. Selanjutnya ada algoritma K-means yang merupakan salah satu cara dalam data mining untuk menggolongkan atau clustering data ke dalam beberapa golongan sesuai dengan jarak, kriteria, keadaan, ataupun karakteristiknya. Kemudian langkah K-means yang pertama mempersiapkan sampling data, menetapkan desain cluster, menetapkan angka centroid atau letak cluster, mengukur jarak masing-masing centroid, dan juga menggolongkan data sesuai jarak setiap centroid. Kemudian ada clustering. Clustering adalah salah satu proses unsupervised learning yang bermaksud untuk mengelompokkan data sesuai kesamaan atau jarak antar data. Selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menjalankan suatu tindakan secara tepat sasaran. Kemampuan tersebut adalah suatu hasil latihan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian ada TIK. TIK sendiri merupakan seluruh teknologi yang berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan juga penyajian informasi. Dan juga ada data warehouse, menurut salah satu tokoh di bidang kemajuan dunia teknologi informasi, khususnya data warehouse, yaitu Kenpor. Arsitektur data warehouse adalah perlakuan arsitek yang berhubungan dengan penyusunan dan buatan sistem data warehouse pada suatu organisasi menampilkan dalam suatu pola yang berisikan semua hal terkait susunan data, komunikasi, pemrosesan, dan presentasi dari pengolahan komputer end-to-end antar komputer pada sistem data warehouse. Selanjutnya ada metode elbow, di mana metode elbow merupakan cara optimasi cluster yang dihasilkan melalui perbandingan persentase antar cluster untuk membuat siku pada suatu titik. Nah, untuk mengetahui komparasinya, dilakukan dengan cara menghitung SSE dari setiap cluster. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan dua, yaitu Davos Boolean Index, di mana perhitungan DB ini metode mengoptimalkan tentang intercluster dan mengurangi jarak antar titik dalam suatu cluster. Kemudian ada CHI, yang merupakan sejumlah indeks internal untuk menilai kualitas cluster, mempertimbangkan jarak kuadrat antar objek data dan juga representasi clustertatif. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, implementasi dari K-means ini diharapkan dengan menggunakan Google Colab berjalan dengan baik. Selanjutnya, penerapan K-means pada penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk mengukur dan melacak tingkat keterampilan. Studi literatur yang pertama ada penelitian Devi Gultom, di mana pada hasil penelitian itu didapatkan 3 klaster, yaitu hasil yang didapatkan tingkat tinggi, di mana ada 4 kecamatan, tingkat rendah ada 17 kecamatan, dan tingkat sedang ada 11 kecamatan. Selanjutnya ada penelitian Luvita, yang berjudul penerapan algoritma K-means dalam pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan kelurahan di kota Pemantang Siantar. Nah, penelitian ini memperoleh perhitungan algoritma K-means yaitu 29 kelurahan pada klaster jumlah rendah, 18 pada klaster sedang, dan juga 6 pada klaster tinggi. Selanjutnya, penelitian Lestari dengan judul penerapan data mining pada jumlah pelanggan perusahaan air bersih menurut provinsi menggunakan metode K-means clustering dengan hasil yang didapatkan sebagai berikut ini. Kemudian ada penelitian Helmisa Pani, yaitu mendapatkan hasil Centroid C1 62.000 dan C2 39.000. Kemudian yang kelima ada penelitian Endah, analisis klaster kepuasan penggunaan terhadap layanan Shopee menggunakan algoritma K-means dengan klaster terbaik yaitu K-nya 92, di mana skor DBI sejumlah sekian. Kemudian penelitian ELSA, di mana hasil yang didapatkan itu perhitungan elbow sebesar 8.600, kemudian DB index sebesar 5.200, dan juga siluet sebesar 0,55. Memperoleh hasil klaster terbaik yaitu 3. Kemudian penelitian yang ketujuh itu penelitian Thomas Diopa. Hasil yang didapatkan yaitu adalah Chalinsky Harabas, average silhouette, dan normalized air, mencerminkan hubungan semantik antara pengelompokan menggunakan Back-Off dan juga notasi label model. Kemudian ada metodologi penelitiannya, berikut untuk rangka berpikirnya. Kemudian saya akan jelaskan mengenai kerangka berpikirnya. Pertama, itu ada identifikasi masalah. Dalam penelitian ini, untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan clustering sesuai permasalahan yang sudah dijelaskan. Kemudian, studi literaturnya diambil dari jurnal dan buku. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, didapatkan dari BPS. Dan untuk proses data, yang dilakukan itu ada dua, di mana proses pembersihan
atau cleaning data untuk memeriksa kembali apakah ada duplikat, data yang kosong, ataupun data yang tidak sesuai. Kemudian ada metode elbow, di mana pada metode elbow ini kita dapat melihat melalui grafik yang membentuk siku, maka itu akan menghasilkan cluster yang terbaik. Kemudian metode K-means, pada penelitian ini memakai bahasa pemrograman Python dan juga mengaplikasikan proses K-means. Aplikasikan pengumpulan data memakai rumus jarak Euclidean dengan uji cluster menggunakan jumlah uji sesuai yang didapatkan dari hasil metode elbow. Kemudian untuk menggolongkan berdasarkan presentasi data pada tahun 2015 hingga 2022. Yang selanjutnya, data warehouse. Pada arsitektur data warehouse ini menggunakan sumber data yang mempunyai 9 tabel pada tahun 2015 hingga 2022. Kemudian evaluasinya, teknik yang digunakan itu ada dua, Davis Boolean dan juga Chalinsky. Di mana Davis Boolean ini semakin bagus apabila mendekati 0, kemudian Chalinsky kebalikannya. Jika dia bernilai semakin besar, maka dia akan semakin optimal. Kemudian untuk sarana pendukungnya, yang pertama itu ada perangkat kelasnya, ada laptop VivoBook, kemudian prosesor Intel Core i5, dan juga memori 8192 RAM. Dan juga perangkat lunak yang digunakan itu ada Windows 10, webnya Google Chrome, dan juga bahasa pemrogramannya ada Python, dan aplikasinya Google Colab, dan juga Microsoft Excel. Untuk waktu kegiatannya berikut ini yang dilakukan untuk penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan saya bahas. Pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari BPS dengan 9 label, yaitu label provinsi dan juga tahun dari 2015 hingga 2022. Kemudian proses data yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu adalah data cleaning, di mana penghapusan baris ke-34, yaitu kolom provinsi Indonesia, dan berikut adalah gambaran hasil dari praproses data. Kemudian dilakukan metode elbow, di mana diambil rentang antara 2 sampai 8, dan kemudian kita mendapatkan hasil sisi SSE dan juga grafiknya. Dapat dilihat bahwa hasil sisi SSE di sini menunjukkan yang paling tinggi itu pada klaster 3. Dan juga grafiknya terdapat bentuk siku pada klaster 3. Selanjutnya metode K-means. Cara yang dilakukan pertama adalah kita menentukan centroid awal dulu. Tadi kita sudah dapat nilai K-nya itu 3, kemudian kita tentuin centroid awalnya secara acak dari data yang sudah kita dapatkan. Setelah mendapatkan centroid awal, kita hitung pakai rumus Euclidean untuk mendapatkan jarak antar klaster tersebut, sehingga kita mengetahui apakah data tersebut lebih dekat ke klaster 0, 1, ataupun 2. Kemudian setelah klaster setiap sampel data itu sudah ditemukan, kita lakukan iterasi yang kedua. Kemudian pada iterasi yang kedua pun sama, kita mengulangi untuk mencari centroid yang baru. Kemudian setelah didapatkan centroid yang baru, kita cari kembali rumus atau jarak Euclidean distance-nya dari setiap provinsi, dan kita lihat apakah hasil dari klasterisasi ini menunjukkan klaster yang sama, kelas yang sama dengan klaster yang sebelumnya. Tuh. Kemudian ini hasil klaster akhirnya. Dan juga hasil klaster ini, kita menampilkan plot dari tahun 2021 dan 2022. Kita lihat ini adalah persebaran K-means yang sudah dilakukan tadi. Kemudian evaluasinya yang pertama itu kita melakukan pakai DBI dari K sebesar 2 hingga K7. Di sini kita bisa kita lihat untuk grafik DBI, dia grafiknya semakin menurun ya. Dan di sini paling kecil itu di jumlah klaster 7. Kemudian di CHI ini dapat kita lihat grafiknya itu naik. Jadi semakin besar maka semakin bagus klasternya, kualitas dari klasternya. Di sini kita juga dapat melihat skornya, dan juga di sini untuk rentang 2 sampai 7 yang tertinggi itu ada di yang ke-7. Maka, berdasarkan hasil yang diperoleh pada gambar tersebut, memakai teknik DBI dan juga CHI, kita dapat lihat bahwa kualitas klaster yang terbaik itu klaster 7, di mana DBI-nya bernilai 0,46 dan juga CHI-nya bernilai 99. Kemudian, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulannya dataset diklasterkan menjadi 3 kelas, yaitu sangat terampil, cukup terampil, dan kurang terampil. Kemudian data ini dikerjakan melalui langkah pre-processing, seperti pembersihan data, kemudian dilakukan optimal menggunakan metode elbow, selanjutnya diklasterin, dan tahapan terakhir dievaluasi menggunakan DBI dan juga CHI. Kemudian, kalau yang optimal itu bernilai 3, didapatkan dari hasil metode elbow, dan juga hasil performa yang terbaik, kita dapat ketahui kualitas klaster yang terbaik berdasarkan evaluasi itu ada di klaster K sampai dengan 7, dengan indeks 0,46 dan juga Chalinsky 99,68. Kemudian ada yang kelima, hasil klasterisasi itu dapatkan 3 klaster, di mana klaster 1 merupakan klaster sangat terampil yang berisi Pulau Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DKI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kemudian klaster 2 berisi yang kurang terampil, yaitu ada Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Dan provinsi lainnya tergolong ke dalam klaster 0. Kemudian sarannya dari penelitian ini memakai algoritma lain untuk komparasi performa. Yang kedua, menggunakan dataset dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, menggunakan beberapa teknik evaluasi yang lebih digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.